Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang sarana perdagangan Madura. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Septi Ika Aryani dengan NIM terakhir 019, lalu ada saya sendiri Sinta Rahmatita Abidin dengan NIM terakhir 102, dan anggota terakhir Rahmat Arif Dijainali dengan NIM terakhir 186. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai anggota pertama akan mempresentasikan tentang apa sih pengertian dari sarana perdagangan itu. Nah, menurut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Bab 1 Pasal 1 Ayat 4, sarana perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang non-sistem resi gudang, dan pusat distribusi untuk mendukung kelancaran distribusi arus barang. Lalu selanjutnya ada indeks harga perdagangan besar. Harga perdagangan besar dari suatu komoditas adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dengan pembeli, atau pedagang besar lainnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. Yang pertama, pedagang pasar pertama ialah pedagang besar sesudah produsen atau penghasil. Lalu yang kedua, pasar pertama ialah tempat bertemunya antara pedagang besar pertama dengan pedagang. Lalu yang ketiga, jumlah besar atau grosir artinya tidak atau bukan eceran. Lalu, indeks perdagangan besar disajikan dalam bentuk indeks umum dan berdasarkan pengelompokan barang, yaitu pertama, kelompok penawaran barang, yaitu meliputi sektor pertanian, pertambangan, penggalian, industri, impor, dan ekspor. Lalu yang kedua, kelompok pengguna barang, yaitu kelompok barang dalam tahapan proses produksi. Dan lalu yang ketiga, yang terakhir, kelompok bahan-bahan bangunan atau konstruksi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Septi Ika Aryani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Ika Aryani. Di sini akan menjelaskan mengenai jumlah pasar tradisional menurut jenis dan kecamatan di Kabupaten Bangkalan tahun 2019. Yang pertama di sini Kecamatan Kamal, bangunan permanen yaitu 98, bangunan secara semi permanen yaitu 65, tempo bangunan yaitu 148, jadi jumlahnya yaitu 309. Yang kedua, Labang yaitu bangunan permanennya 89, bangunan semi permanen 29, tanpa bangunan yaitu 87, jadi jumlahnya 205. Yang ketiga, Wanyar yaitu bangunan permanen 125, bangunan semi permanen 181, tanpa bangunan 324, jadi jumlahnya 630. Yang keempat, Modung yaitu bangunan permanennya 44, bangunan semi permanen 25, tanpa bangunan 223, jadi jumlahnya 292. Yang kelima, Blega, bangunan permanen 38, bangunan semi permanen 56, tanpa bangunan 445, jadi jumlahnya 539. Sedangkan Konang ini masih belum diketahui. Kalau Galis, bangunan permanen 66, bangunan semi permanen 39, tanpa bangunan 182, yaitu jumlahnya 287. Yang selanjutnya Tanah Merah, bangunan permanennya 170, bangunan semi permanen 123, tanpa bangunan 656, jumlahnya 949. Yang selanjutnya Braga yaitu bangunan permanennya 38, bangunan semi permanen 4, tanpa bangunan. Selanjutnya Soca, bangunan permanennya 70, bangunan semi permanennya 35, tanpa bangunan 240, jadi jumlahnya 345. Yang selanjutnya Bangkalan, bangunan permanennya 648, bangunan semi permanennya 144, tanpa bangunan 552, jadi jumlahnya 1344. Yang selanjutnya Brunei, bangunan permanennya 67, bangunan semi permanennya 35, tanpa bangunan 246, jadi jumlahnya 348. Arus Baya, bangunan permanennya 48, bangunan semi permanennya 46, tanpa bangunnya 120, jadi jumlahnya semua 214. Geger, yakni bangunan permanennya ada 34,
bangunan semi permanennya 24, tanpa bangunan 442, jadi jumlahnya 500. Dan selanjutnya kokop, bangunan permanennya 46, bangunan semi permanennya 12, tanpa bangunan 543, jadi jumlahnya 601. Tanjung Bumi, bangunan permanennya 105, bangunan semi permanen 22, tanpa bangunan 199, jadi jumlahnya 326. 10. Bangunan permanennya yaitu 107, bangunan semi permanennya 14, tanpa bangunan 158, jadi jumlahnya 279. Kelampis, bangunan permanennya 60, bangunan semi permanennya 41, tanpa bangunan 198, jadi jumlahnya 299. Jadi total Kabupaten Bangkalan yaitu bangunan permanennya 1851, sedangkan bangunan semi permanennya 895, tanpa bangunan 4871, dan jumlahnya semua 7617. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Jumlah pasar modern menurut jenis dan kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019. Di sini ada swalayan atau supermarket atau tos serba, lalu ada minimarket, lalu ada pasar perkulaan atau grosir. Yang pertama pada Kamal. Di sini swalayan berjumlah 6, minimarket berjumlah 15, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 21. Di Labang, swalayan berjumlah 1, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 1. Di sini Kuanyar, swalayan ada 1, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 1. Di Modung, swalayan tidak ada, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya tidak ada. Blega, swalayan berjumlah 3, minimarket berjumlah 2, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 5. Di Konang, swalayan tidak ada, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya tidak ada. Di Galis, pasar swalayan tidak ada, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya tidak ada. Di Tanah Merah, swalayan berjumlah 2, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 2. Di Tragah, swalayan tidak ada, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya tidak ada. Di Socah, swalayan ada 2, minimarket ada 1, di pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 3. Di Bangkalan, swalayan berjumlah 19, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 19. Di Burneh, pasar swalayan ada 5, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 5. Di Arusbaya, swalayan ada 3, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 3. Di Geger, pasar swalayan tidak ada, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya tidak ada. Di Kokop, swalayan tidak ada, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya tidak ada. Di Tanjung Bumi, swalayan ada 2, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 2. Di 10, swalayan ada 2, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 2. Di Kelampis, swalayan ada 1, minimarket tidak ada, pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya 1. Jadi untuk Kabupaten Bangkalan, swalayan berjumlah 47, minimarket berjumlah 18, untuk pasar grosir tidak ada, maka jumlahnya yakni 65. Selanjutnya sarana perdagangan di Kabupaten Pamekasan. Di sini jenis sarana perdagangan yang pertama pasar. Pada tahun 2017 berjumlah 15, pada tahun 2018 masih berjumlah 15, dan pada tahun 2019 juga masih berjumlah 15.
Yang selanjutnya toko. Pada tahun 2017 di sini 602 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2018 608 dan pada tahun 2019 berjumlah 614. Yang selanjutnya kios. Pada tahun 2017 4.219, pada tahun 2018 mengalami peningkatan berjumlah 4.262 dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan yakni berjumlah 4.305. Kemudian warung. Pada tahun 2017 di sini berjumlah 969. Pada tahun 2018 berjumlah 979 dan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan yakni tahun 2019 menjadi 989. Jadi total keseluruhan dari tahun 2017 yakni 5.805, pada tahun 2018 5.864, pada tahun 2019 5.923. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Sarana perdagangan Kabupaten Sampang pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Di sini ada pasar atau market, toko atau store, kios, dan warung. Nah, untuk datanya ini kosong atau tidak ada. Nah, data ini diambil dari terbitan BPS Sampang yang berjudul Sampang dalam Angka yang dirilis pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2021. Nah, BPS Sampang mengumpulkan data ini dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang. Lanjut, sarana perdagangan Kabupaten Sumeneb pada tahun 2018, 2019, 2020. Di sini ada kelompok pertokoan. Pada tahun 2018 58, 2019 107, dan tahun 2020 107 juga. Selanjutnya pasar dengan bangunan permanen. Pada tahun 2018 63, 2019 62, 2020 62. Lanjut pasar dengan bangunan semi permanen. Pada tahun 2018 79, 2019 61, 2020 61. Pasar tanpa bangunan. Pada tahun 2018 65, pada tahun 2019 26, 2020 26. Minimarket atau swalayan pada tahun 2018 102, pada tahun 2019 111, pada tahun 2020 111. Restoran atau rumah makan pada tahun 2018 ada sejumlah 18, pada tahun 2019 83, 2020 83. Warung atau kedai makan minuman pada tahun 2018 3.932, pada tahun 2019 3.461, pada tahun 2020 3.461. Hotel pada tahun 2018 18, pada tahun 2019 20, dan juga 2020 berjumlah 20. Penginapan 2018 6, 2019 13, 2020 13. Toko atau warung kelontong pada tahun 2018 11.106, pada tahun 2019 9.323, pada tahun 2020 9.323. Data ini diambil dari terbitan BPS Sumeneb yang berjudul Kabupaten Sumeneb dalam Angka yang dirilis pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Segala bentuk penjelasan di video ini hanyalah untuk memenuhi mata kuliah dan proses pembelajaran dari mahasiswa semester 6 kelas E. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.